Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan persiapan untuk minggu depan tanggal 2 Juni ya. Soalnya tanggal 1 itu kan hari lahirnya Pancasila, jadi market libur dan untuk besok tanggal 1 ya kita pantau gimana pidato dari Bapak Presiden Prabowo ya. Karena untuk pidatonya itu sangat-sangat membuat market menjadi volatile ya, entah itu bagus atau nggak bagus, cuman kebanyakan ya beberapa waktu belakangan ini kebanyakan nggak bagus untuk market. Jadi kita pantau juga untuk besok gimana pidato dari Pak Presiden kita. Oke, semoga yang baik-baik aja ya. Untuk IHSG ya, yang pertama seperti biasa kita akan cek untuk kondisi indeks IHSG. Terakhir market buka itu ditutup minus tipis 0,05% kemarin Jumat tanggal 29 Mei ya, walaupun sempat hijau untuk IHSG waktu itu karena ketolong sahamnya Pak Prayogo Pangestu, sahamnya Pak PP bikin IHSG hijau, tapi sayangnya ya itu ya, eh ya, sebagian saham-saham utama IHSG juga didistribusikan cukup banyak, longsor juga bikin IHSG ditutup merah di penutupan market ya. Untuk IHSG sendiri close di 6.127 dan kalau kita lihat untuk transaksinya, ini kita lihat transaksi IHSG di tanggal 29 aja ya, di hari Jumat kemarin sebenarnya walaupun harinya itu hari kecepet tapi market bursa IHSG sangat-sangat ramai, sangat fluktuatif ya, dan kita lihat betapa besarnya nilai transaksi IHSG di kemarin Jumat dan juga betapa besarnya asing keluar dari bursa IHSG ini. Kita lihat bareng-bareng ya. Asing distribusi paling banyak itu di saham Bank BCA 1,9 triliun di hari Jumat kemarin aja. Kemudian di TPIA juga 1,9 triliun, di AMMN 1,6 triliun, di Bank BRI Mandiri, AMRT, Antam juga didistribusi oleh asing. Ini saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing kemarin Jumat. Kemudian yang paling banyak dibeli oleh asing yang pertama ada ASII, kemudian Goto, NTR, Bufah, Inco, Tins, cuman untuk nilainya ya ini kita bandingkan dengan distribusinya nggak ada apa-apanya ya asing masuk hari Jumat kemarin dibandingkan distribusinya di IHSG. Jadi sampai hari Jumat asing terus keluar dari bursa kita ya, dan IHSG-nya juga trennya lebih condong ke bearish walaupun beberapa hari belakangan ini cenderung sideways di area bottom-nya ini ya, 6.100 kurang lebih di level ini. Tapi secara garis besarnya tren bearish-nya belum patah. Jadi hati-hati untuk IHSG, kalau asing terus keluar ya nggak menutup kemungkinan masih lanjut turun, dan untuk supportnya itu ada di 5.500. Kalau IHSG bisa ke 5.500 ya nggak menutup kemungkinan saham-saham yang udah di bawah makin ke bawah. Jadi yang punya cash mending sementara di hold, disimpan cash aja dulu. Tapi kalau emang benar-benar pengen masuk ya pilihlah saham-saham apa ya, kalau untuk jangka panjang yang berfundamental pastinya. Tapi kalau untuk jangka pendek ya cari yang momentumnya bagus dan volumenya bagus. Oke, itu untuk indeks IHSG ya, buat patokan aja resistennya di 6.380-70-an ya, masih di level ini untuk resisten IHSG. Kemarin sempat naik cuman ya belum bisa break. Kita lihat besok hari Selasa ya, semoga aja pidato Pak Presiden bisa bikin IHSG hijau, bikin investor asing tertarik buat masuk lagi di Indonesia. Jadi kalau IHSG hijau ya tinggal pantau 6380-an ini. Tapi kalau belum bisa break di atas itu malah lanjut turun, IHSG supportnya di 5.500 ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Sebagai pemain retail ya, kita hanya bisa mengikuti dan cari momentum yang bagus
buat entry. Mungkin seperti itu aja ya untuk indeks IHSG, dan coba kita lihat untuk kondisi global ya. IHSG kan walaupun sempat hijau cuma ditutup merah. Gimana untuk indeks yang lainnya? Untuk indeks yang lainnya kita cek dulu dari indeks Asia ya. Untuk Nikkei naik cukup tinggi 2,5%, Hang Seng juga hijau 0,70%, Kospi juga naik cukup tinggi 3,5%. Jadi emang IHSG yang paling nggak bagus dibandingkan indeks utama Asia yang lainnya. Nah, jadi IHSG masih tertekan ini, jadi buat teman-teman yang mau entry, ya mending nunggu asing mulai entry lagi ya, walaupun agak sedikit telat mungkin, saham-sahamnya udah mulai rebound naik, tapi paling enggak kalau asing udah masuk ada kemungkinan mulai bullish. Oke, itu untuk indeks Asia. Kita lihat untuk indeks Amerika terakhir buka itu juga ya, sebagian hijau sih. S&P, Nasdaq, Dow Jones hijau semua ya untuk indeks-indeks utamanya. Dan kita lihat kondisi market global gimana. Bitcoin turun ternyata ya. Bitcoin turun ke 73. Kita cek untuk BTC USD. Secara teknikalnya ini jebol support, dan kita cari area support Bitcoin. Buat teman-teman yang mau entry buy mungkin. Untuk level sekarang pantau 74 ya, 74.000 itu area-area penentuan untuk Bitcoin, apakah akan break lagi dan naik ke 77.000 kembali, atau malah tiba-tiba turun. Kalau buat candle bearish, kalau mau entry buy tunggu di 71.300-an, itu support terdekat untuk Bitcoin, misal masih bearish atau masih turun ya. Oke, mungkin untuk Bitcoin pantau area ini aja untuk hari ini atau saat ini. Untuk Bitcoin ini nggak ada liburnya soalnya. Pantau 74.000 ya. Kalau belum bisa break di atas itu ya wait and see aja dulu kalau mau buy, kecuali mau pasang short selling ya disclaimer ya. Itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan cek untuk harga emas. Emas naik ya setelah kemarin 4.400, ini udah mendekati 4.600-an lagi. Emas naik ternyata. Padahal sempat turun ya. Kita kok udah lama nggak lihat chart untuk XAU untuk emas. Cenderung bergerak sideways, tapi ya di kurang lebih 4.500-an sideways di harga atas ya, dan kemarin sempat turun dalam, naik-naik. Coba kita gunakan untuk saat ini ya. Itu resistnya kalau untuk swing ada di 4.670, mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil buy di 4444, ini support dan resistennya di sini ya. Bisa pantau area-area sini kalau mau buy atau sell. Oke, itu untuk emas. Selanjutnya yang menarik ini juga harga crude oil mulai turun. Bahkan untuk WTI ini ada di 87,36 US dollar per barel. Semoga bisa turun di bawah 70, yaitu harapan kita. Ya, gencatan senjata bikin minyak turun, tapi harusnya ini berdampak positif untuk indeks saham. Ya, tak terkecuali IHSG, harusnya seperti itu, tapi kenyataannya ya mungkin karena ada faktor lain yang menekan IHSG sedalam ini ya. Terlepas dari itu ya kita tetap sambut baik ini penurunan harga minyak. Crude oil kita ceknya di NYMEX ya, bursa bersangkanya Amerika. Untuk harga WTI. Untuk level sekarang 80
ya, untuk resist terdekatnya di 88. Jadi untuk besok Senin, ya hari Senin, soalnya hari Senin kan minyak buka walaupun bursa kita nggak buka, tapi untuk pasar NYMEX buka, untuk bursa NYMEX ini buka. Pantau 88, kalau nggak bisa break di atas itu, maksudnya nggak bisa naik lagi di atas 88 dan lanjut turun, itu bagus, target penurunannya ke 79 ya, jangan buru-buru ambil buy. Kalau misal masih turun untuk crude oil, bisa tunggu di 79 US dollar per barelnya untuk WTI. Selanjutnya kita cek untuk nilai tukar rupiah yang masih belum bisa terselamatkan walaupun BI menaikkan suku bunganya, terus apalah ya. Tapi ya ini untuk rupiah terus dibuang oleh asing ya, bisa dikatakan seperti itu, karena kalau asing membeli rupiah ya harusnya menguat, tapi kenyataannya ini rupiah terus melemah, bahkan ini tembus 17.878. Ini acuannya ya, kalau di spot market ya bisa jadi udah ada yang jual rupiah di level 18.000. Itu udah cukup tinggi sebenarnya, tapi apakah bisa lebih tinggi lagi? Yaitu tergantung situasi dan kondisinya ya. Tapi kalau kita lihat ekonomi kita sebenarnya masih aman harusnya ya. Harusnya nggak selemah ini untuk nilai tukar rupiah, apalagi dalam waktu dekat kok bisa selemah ini. Saya pun heran. Kenapa bisa lemah ini? Apakah sengaja dibikin lemah atau gimana? Ya kita ikuti aja ya nanti gimana. Tapi ya inflasi Indonesia siap-siap kalau lihat rupiah seperti ini. Siap-siap harga-harga naik, mungkin yang belum naik ya ada kemungkinan naik dalam waktu dekat ini kalau rupiah terus seperti ini ya. Yang pasti yang paling berdampak itu ya elektronik, spare part, ya elektronik itu iPhone itu ya kemungkinan bukannya turun malah makin naik itu harganya. Oke, itu untuk nilai tukar rupiah ya. Kita juga pantau rupiah juga sampai bursa kita buka kembali. Kalau rupiah bisa tembus 18.000, oh ya nggak ketolong juga sih. Oke, ada kemungkinan untuk IHSG makin turun kalau rupiah bisa tembus 18.000. Ya supportnya yang tadi itu 5.000 berapa tadi? 5.500. Kita langsung cek ke saham yang pertama ya. Kita cek ke saham yang pertama, yaitu saham perbankan dulu, BBCA yang didistribusi asing cukup banyak dan longsor 4%. Longsor 4% setelah kemarin Jumat itu mencoba buat bertahan di atas 5.800 ya, sempat naik ke 5.875. Sayangnya yaitu distribusi asingnya sangat kuat, jadi nggak ada yang bisa jaga harga BBCA, lokalnya pun nggak bisa jaga ya, karena distribusi asing cukup kuat, yang mengendalikan harga ya investor besarnya ya, dan investor besar di BBCA itu asing keluar harganya turun. Close di 5.700. Ya, kapan BBCA mulai rebound naik, mulai bullish ya ketika asing mulai percaya lagi buat masuk di IHSG. Kemungkinan saham BBCA akan mulai bergerak naik, tapi kalau asingnya masih terus jualan agak berat. Mungkin buat teman-teman yang udah kadung entry dan belum nggak mau cut ya nggak masalah, di harga 5.000-an ini sangatlah murah. Fundamentalnya nggak ada masalah ya, cuman emang kepercayaan asing aja yang sedang berkurang sehingga menjual kepemilikannya di bursa IHSG. Kalau BBCA masih turun bearish, supportnya di 5.400, jadi kalau mau average down jangan buru-buru ya, kecuali yang sama sekali nggak punya saham BBCA dan mau nyicil di harga sekarang 5.400 itu ya
tinggal dihajar kanan aja ya, tinggal dibeli aja. Tapi buat yang nyangkut, ya lihat dulu money manajemennya gimana, cash-nya berapa, dan kalau misal turun apakah masih bisa average down lagi atau enggak, ya pastikan jangan sampai kehabisan cash. Oke, itu untuk BBCA, pantau 5.400 kalau misal minggu depan bursa kita masih nggak bersahabat. Tapi kalau hijau ya resistnya gimana ya? Ini dulu sih 5.800. Kalau hijau pantau 5.800 lagi, break di atas itu ya monggo kalau mau entry. Semoga awal yang bagus kalau bisa break di atas 5.800 disertai asing masuk ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi di bulan Juni ya. Tapi kalau nggak terjadi ya kita ikuti aja ya, mengikuti alur. Kalau trennya bearish ya jangan terlalu agresif, trennya bullish ya itu baru kalau mau entry. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kita lihat untuk transaksinya siapa yang keluar kemarin hari Jumat di BBCA. Cukup banyak itu siapa yang keluar. RX ya, RX 1,6 triliun sendiri. RX-nya versi asing 1,6 triliun, kemudian CC, TP, KZ versi asing Netcell 300 M-an lebih, hampir 400-an M, ini nilainya juga nggak kecil. Yang nampung siapa? Yang nampung asingnya YU, DX, AK, tapi nilainya itu nggak sebanyak distribusi asing ya. Jadi asing keluar sangat besar ini di BBCA. Yang nampung lokal siapa ya? Nampung SQ, CC, XL, YP, XC, CP ya, banyak retail yang nampung, tapi ya nggak bisa jaga harga karena ya kita tahu sendiri karakter beli jualnya gimana ya untuk retail itu. Ya bisa mengaca ke diri sendiri lah. Biasanya kalau beli pasang buy itu di harga yang lebih rendah dari running trade-nya, jadi otomatis kalau match retailnya ya harganya merah. Jadi seperti itu ya, kenapa kalau retail masuk kok harganya turun ya. Karena itu karakternya seperti itu, kecuali retail itu hajar kanan, beli di harga yang lebih tinggi dengan dana yang cukup besar, nah itu hijau itu. Tapi dananya butuh cukup banyak ya untuk menaikkan saham BBCA. Ya, amannya gimana nunggu asing entry? Amannya itu sih. Kalau harganya naik, misal udah di level 6 ribuan, baru ada konfirmasi akumulasi asing dengan jumlah yang banyak, ya mending entry ketika udah sedikit naik, tapi asing beneran udah mulai percaya lagi buat masuk di BBCA ya, itu lebih aman sih daripada masuk di harga yang benar-benar bawah tapi asing masih terus jualan. Ya, tapi kembali lagi ke masing-masing, kalau punya uang dingin cukup banyak dan nggak khawatir nyangkut lama ya monggo ya kalau mau dibeli. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya Bank BRI yang juga sama-sama merah dalam juga. BBRI turun lagi di bawah 3.000 ini ya. Yang mau mengkoleksi silahkan dibeli lagi. Tapi trennya mengkonfirmasikan bearish lagi ya, karena nggak bisa bertahan di harga terendah sebelumnya 2980 jebol juga. Ya, jadi di hari Selasa besok ya, di hari Selasa untuk BBRI pantau ini aja 5980 ya. Kalau nggak bisa break dan bertahan di atas itu ya, mentok naik dikit-dikit malah lanjut turun ya, lanjut bearish. Dan supportnya kalau turun-turun terus untuk Bank BRI itu di level berapa, ini buat pertimbangan teman-teman kalau mau average down lagi di saham BBRI dengan jumlah yang banyak, itu supportnya di 2740 kalau mau average down ya. Tapi kalau mau beli di harga sekarang pun murah, tapi itu lihat money manajemennya gimana. Kalau udah nyangkut dan nggak mau cut, nah ya saran saya jangan buru-buru buat average down lah kalau asing masih keluar dan trennya masih bearish untuk IHSG, karena kemungkinan kalau IHSG ke 5.500-an yang tadi, BBRI juga berpotensi ke 2.750 ya. Jadi
Mungkin seperti itu untuk skenario BBRI. Untuk besok hari Selasa sih pantau 2980 aja dulu. Break di atas itu ngejar resistnya di 3060. Tapi kalau nggak bisa breakout, ya kemungkinan lanjut bearish, lanjut turun ke 2740 itu target penurunan BBRI secara teknikalnya seperti itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya ya, asing juga keluar di BBRI sebanyak 738 M, cukup banyak. BBRI kemarin tanggal 29 ada RX yang distribusi 100 triliun. Tadi di BBCA juga RX ya. Kita lihat RX itu keluar di mana aja. Kemarin tanggal 29 kita lihat barang-barang broker RX itu keluar di mana saja. Keluar di BBCA 1,6 triliun, di AMMN 1,2 triliun, di BBRI keluar 1 triliun, di Brand, Antam, ASI. Jadi emang RX itu distribusi di IHSG ya, di saham-saham market cap besar di IHSG. RX keluar. Masuk di Mandiri itu pun cuma seratusan M ya, nggak seberapanya dibandingkan RX keluar. Jadi RX itu emang ya nggak tahu, entah itu butuh khawatir dengan bursa kita ya cabut dari Indonesia. Itu untuk RX ya yang distribusi hari Jumat kemarin cukup banyak di IHSG. Selain RX yang keluar di Bank Mandiri ada BB 220M dan yang nampung YU, BK, CC, AK, cuman nilainya nggak sebanyak distribusinya RX. Lokalnya sendiri masih didominasi broker retail yang masuk, jadi untuk Bank BRI besok tetap pantau 2980 ya, untuk hariannya pantau 2980. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ini agak mending ya, penurunannya nggak separah yang BCA sama Bank BRI. Mandiri ditutup minus 1,21%, untuk harganya masih dijaga di atas 4030, jadi cukup kuat hitungannya untuk Bank Mandiri. Karena dari segi performanya beberapa waktu belakangan ini emang yang paling bagus Bank Mandiri ya. Valuasinya juga nggak mahal, murah, pendapatannya juga naik cukup bagus. Cuman ya emang itu lagi tertekan aja ya IHSG-nya. Dan pastinya saham Bank Mandiri juga mengikuti IHSG biasanya seperti itu. Karena yang mendominasi kepemilikan di saham Bank Mandiri, BCA, BRI itu asing ya. Maksudnya yang mendominasi kepemilikan saham yang floating, yang floating di market itu asing. Jadi kalau asingnya masih keluar, agak berat untuk saham-saham ini naik. Untuk Bank Mandiri sendiri supportnya masih di 4030 ya, jadi tetap masih pantau level ini 4030. Semoga rupiah segera menguat dan asing segera balik lagi masuk. Itu Bank Mandiri itu cukup menarik dari segi fundamental buat dikoleksi di harga sekarang pun menarik. Menarik semua sih, BRI, Mandiri, BCA menarik semua, tinggal pilih aja ya. Untuk Bank Mandiri kita lihat BMRI. Tanggal 29 kemarin lokal net buy, asing masih net sell, ZBAK, CC, tapi distribusi asing itu ya agak mending ya, nggak sebanyak asing distribusi di BCA sama BRI. Kok saya jadi penasaran untuk Bank Mandiri. Di harga sekarang valuasinya gimana, makin murah aja ya. Pairnya aja cuma 6,5 loh. 6,5, 6,1 itu kalau sampai pair sebesar Bank Mandiri di bawah 6, mungkin 5 di bawah 5, wah itu benar-benar bisa emas ya. Itu Mandiri, saya juga jadi penasaran BBRI setelah turun sedalam ini.
Ya, pernya masih di angka 7, PBB-nya 1,3 ya. Jadi walaupun Bank BRI itu harganya di bawah 3 ribuan, tapi valuasi Bank Mandiri masih lebih murah ya, performanya juga cukup bagus. Jadi masih masih jadi opsi yang paling oke lah untuk Bank Mandiri ini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Besok pantau 4030 aja, semoga nggak jebol. Dan teman-teman kalau mau entry untuk swing, untuk trading, target price terdekatnya resistnya di 4300. Selanjutnya ini jangan sampai ketinggalan BBNI ya, Bank BNI. Bank BNI kemarin BBNI kemarin Jumat juga merah ya, mengikuti saham perbankan yang lainnya. Merah, dan merahnya juga cukup dalam, 3,65% ke 3700. Dan kalau kita gunakan Fibonacci, area support untuk Bank BNI ini ya harga terendahnya waktu kemarin di 3500 ya. Resistennya di 3800, balik lagi jadi resist. Kalau kita lihat transaksinya Bank BNI tanggal 29 kemarin, asingnya distribusi tapi hitungannya nggak banyak-banyak banget ya. Lokalnya net buy, kalau kita lihat transaksi BBNI itu emang nggak gede-gede banget sih dibandingkan bank buku 4 yang lainnya. Kalau kita lihat valuasinya BBNI 0,8 PBV-nya, dan pair-nya 66 ya, dari segi pair ya mirip-mirip Bank Mandiri, tapi untuk BBNI ya ini juga menarik sih. Enggak, dividen yang dibagikan, dividen per rasionya cuma 57%, yieldnya 9 kali. Jadi kalau sampai BBNI membagikan mungkin 70% atau 80% profitnya, ya bisa jadi dividen yieldnya cukup cukup tinggi ya. Menarik juga sih untuk Bank BNI, jadi bisa dipilih mau pilih saham yang mana. Ini bank-bank pada murah semua. Naiknya ya nunggu IHSG, nunggu asing mulai masuk ya, kemungkinan saham ini menaik semuanya. Ya, kalau IHSG-nya masih turun, asingnya masih jualan, ya harap bersabar aja ya. Yang penting belinya jangan pakai uang panas, pakai uang dingin aja. Apalagi pakai margin itu agak beresiko ya, bukan agak, sangat beresiko ketika IHSG-nya bearish. Oke, itu untuk saham Bank BNI pantau 3790 aja. Kalau nggak bisa break di atas itu ya mending wait and see. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek sahamnya Pak PP, Pak Prayogo Pangestu, yang kemarin sempat bikin IHSG hijau. Yang pertama BRPT dulu. Ya, BRPT ngegas 24% ya, nggak nanggung-nanggung ke 1940. Setelah kemarin beberapa kali itu dijaga di area support 1480, akhirnya bisa naik setinggi ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, siapa yang akumulasi di saham BRPT ya, kalau untuk sahamnya Pak PP ini kemarin tanggal 29 sebenarnya asingnya net sell ya, asingnya jualan. Tapi karena kepemilikan sahamnya itu kan emang yang untuk lokal, retail-retail pada keluar, pada taking profit ya, ini mungkin ya, XL, YP, CCNI, XI, net sell di saham BRPT. Terus siapa yang jadi market makernya, kita lihat AK-nya net sell, padahal net sell loh. Untuk saham uh, untuk saham BRPT ini kita cek individualnya berapa, kok nggak ada di sini.
Retailnya berapa persen? Kita lihat di sini. Kok nggak ada ya? Oh, individualnya banyak. Ini 73%. Cuman ini kemungkinan ya punyanya Pak Prayogo Pangestu itu. Nah, ini kan 71%. Jadi sebagian besar sahamnya itu masih dipegang oleh orang ini. Ya, jadi buat menaikkan harga itu harusnya nggak susah kalau emang bandarnya, kok bandar atau yang punya kemampuan untuk mengerek saham menginginkan harga sahamnya naik. Ya. Jadi untuk saham BRPT mungkin buat patokan teknikalnya aja, kalau besok naik resist tertekannya 2010, break di atas itu ngejar 2200, break di atas itu lagi ngejar 2500. Nah, itu pantau area-area sini kalau teman-teman mau trading atau scalping di BRPT ya. Tapi IHSG bearish juga agak rawan ya, mungkin kalau mau entry di saham-sahamnya Pak Beko Pangestu ya untuk scalping aja, untuk trading gitu aja ya. Jangan di hold terlalu lama karena resiko juga ini juga secara garis besarnya trennya juga masih cenderung bearish sebenarnya. Jadi naiknya ya ada kemungkinan technical rebound aja atau naik sesaat nanti lanjut turun lagi bisa jadi. Jadi amannya untuk trading atau scalping aja. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita cek saham TPIA. TPIA kemarin merah ya, kok merah ini? Merah sendiri. Cuan CDI aja naik tinggi. Atau kita cek cuan dulu ya. Cuan naik 24% dan ini candlenya beneran kah? Arah ya. Langsung open gap atas, jadi nggak nanggung-nanggung. Kita lihat siapa yang transaksi di cuan kemarin Jumat. Untuk cuan kemarin tanggal 29 kita lihat transaksinya didominasi asing ya, lokalnya nggak terlalu mendominasi. Lokalnya net buy, asingnya net sell loh, padahal di saham cuan. Untuk asingnya yang keluar ada RXAK dan untuk lokalnya yang masuk ada MG, XA. Untuk cuan sendiri KZ ya, akumulasi 293M. Mungkin untuk cuan ini buat patokan ya teknikalnya aja. Semoga untuk minggu depan bisa bertahan di atas 555. Ya kalau misal turun di area 55 ada tanda-tanda pullback, nah itu kesempatan kalau mau trading entry di saham cuan ya. Oke, itu untuk saham cuan. Untuk tren besarnya masih bearish, jadi kalau mau entry untuk scalping aja. Selanjutnya kita cek saham PTRO yang juga naik cukup tinggi 24,8% ya. Ini saham-saham Pak Prakopengas tuh yang bikin IHSG kemarin sempat naik lumayan tinggi, tapi ya gimana lagi, asing masih jualan dengan jumlah yang banyak ya. Mungkin kalau asing nggak jualan sebanyak itu, ya bisa jadi IHSG ditutup hijau karena saham-saham ini. PTR sendiri ditutup naik 24,87% ke 4.670 kalau kita gunakan Fibonacci. Untuk resistnya di sini. Kalau besok masih hijau pantau 5.000 ya. Target price-nya 5.000 kalau besok langsung hijau di awal market, tapi kalau merah ya pantau 4.560. Break di bawah itu nggak bisa, jebol di bawah itu nggak bisa naik lagi di atas 4.580, mending diamankan profitnya kalau punya floating profit di PTRO. Untuk scalping aja juga ya. Nanti untuk PTRO strategikalnya coba kita lihat untuk transaksinya.
PTRO tanggal 29 Mei, ini kita lihat bareng-bareng gimana. Masuk yang keluar nggak beda jauh, dan untuk asingnya sendiri net buy tapi nggak terlalu banyak. Untuk lokalnya net sell, retail-retail keluar XL, CC, YP, XI, banyak retail-retail yang mungkin taking profit atau floating profit. Untuk PTRO, untuk saham Pak PP sama ya, karakternya sama, itu tergantung bandarnya, tergantung market makernya. Sebagian besar saham walaupun kelihatannya publik, tapi ya itu hanya di sebagian besar dikuasai oleh orang-orang tertentu. Jadi ya itu yang bikin sampai TRO cuan itu dipermasalahkan ya dari MSCI. Oke, untuk saham eh cuan cuan oh kok cuan PTRO ya, pantau ini aja 4570. Oke, itu untuk saham cuan ya. Selanjutnya tadi TPIA yang ditutup merah sendiri. Kenapa? Coba kita lihat apakah karena retail masuk. TPIA, jadi baik asing maupun lokal, bandar itu sama-sama kalau sampai asing ini net sell di TPIA, kok asing? Kalau sampai retail net sell ya berarti emang nggak suka lihat kita profit ya. Untuk TPIA kemarin tanggal 29 yang masuk paling banyak MG, XL, KI ya, karena emang banyak retail yang masuk. Dan asingnya juga distribusi sangat besar ya di TPIA kemarin. Cukup ramai, 4 triliun dan net sell 1,9 triliun. Jadi emang didistribusi cukup besar oleh asing, jadi harganya nggak ketolong sendiri ini untuk saham TPIA. Untuk trennya gimana? Secara teknikal udah di bottom ya. Bener-bener udah di bottom secara teknikalnya. Kalau valuasinya nggak bisa dibilang murah juga. Jadi kita patokan teknikalnya aja untuk saham-saham seperti ini untuk trading. Pantau 2120 ya, ini masih jadi resisten. Beberapa kali mencoba breakout gagal. Kalau masih gagal breakout untuk besok ya mungkin masih sideways di area bottom ini untuk TPIA ya. Kalau buat candle bearish, buat low baru di bawah 1755 ya hati-hati, bisa ke 1000-an bahkan di bawah itu resikonya ya. Tapi kalau tiba-tiba ngegas ya juga seperti saham-saham Pak PP yang lain cukup tinggi ya, jadi untuk trading aja itu cocok. Kalau kita lihat berapa kepemilikan Pareto Pasifik 20%, masyarakat 14%, individualnya 5,6, lumayan banyak ya. Ini juga menarik sih sebenarnya untuk saham TPIA, walaupun asing keluar cukup banyak, tapi ini kalau market makernya menghendaki itu yang menggerakkan itu lokal. Jadi nggak tergantung oleh asing lah untuk TPIA ya. Kemarin dijual asing segitu banyaknya 1,9 triliun aja, penurunannya masih wajar ya. Untuk TPIA turun 6%, di bawah 10% itu wajar ya. Jadi distribusi sebanyak itu pun cuman 6%. Jadi menarik buat dipantau besok ya. Ini ya bisa dikatakan masukkan juga saham yang bisa dipantau untuk besok Selasa untuk entry. Tapi disclaimer ya, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.